Kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, sehingga kita tahu apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Dan karena lain selaku kita sebagai diobatkan hari lepas hari semakin menjadi seperti Yesus, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Karena kita semua tahu saudaraku, di dalam dunia ini kita sebenarnya di tempat Tuhan ada rencana Tuhan, tetapi ada juga musuh di dunia ini, sehingga dalam hal itu Tuhan menghendaki kita lebih daripada orang yang menang. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan hari ini, saudaraku, sampai di hati kita semua menjadi seperti tanah yang subur. Tidak ada yang kembali kosong, dalam berbuah, lalu kita praktekkan dan membuat kita lebih daripada orang yang menang. Saudaraku, kita memang harus melawan arus kalau hidup di dunia ini. Kalau saudara, kalau di sungai, enak kalau kita ikut arus, lanjut. Tetapi kalau mulai melawan arus, harus ada yang kita kerjakan. Harus ada yang kita korbankan. Paling sedikit tenaga kita, dan harus ada usaha kita, dan harus ada ketetapan hati untuk menang, untuk tidak hanyut. Haleluya. Tuhan sudah berjanji kita ini lebih dari orang yang menang. Dari kemarin kita dengan rendah hati belajar firman Tuhan dan ini, biarlah kita semuanya menerima kegenapan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar, dari kekudusan kepada kekudusan yang lebih besar lagi. Haleluya. Saya suka menceritakan, saya sudah lupa apakah saya sudah menceritakan dari papan gambar ini. Kalau pun sudah, tidak apa kita ulangi. Dan kalau belum, saudaraku, sama-sama kita belajar. Sebenarnya kita kalau mengikut Tuhan ini, banyak orang berpikir karena dikatakan Tuhan Yesus baik dan memberikan kita hidup berkelimpahan, maka orang-orang mempunyai pola pikir, ya, konotasinya itu hidup mengikut Tuhan seperti naik kapal pesiar. Kalau tahu kapal pesiar, di dalamnya ada kolam renang, ada tempat minum, ya, ada orang nari-nari, dari poco-poco, apalah itu, ya. Nah, dan sebagainya, pokoknya senang, selalu senang. Makanya kita nyanyi senang, selalu senang. Oi. Tetapi saudaraku, memang ada juga hal yang tapi tidak selamanya. Yang jelas saudaraku, kita bukan naik kapal pesiar, sesungguhnya kita naik kapal perang untuk siap berperang seumur hidup kita. Efesus 6 berkata, saudaraku, lawan kita itu bukan darah dan daging, bukan manusia. Siapa lawan kita? Setan dan iblis ada lawan kita. Haleluya. Kenapa? Ya, kita memang tidak ada dikatakan, kalau engkau mengikut Yesus, maka engkau naik kapal perang. Kalau engkau mengikut setan, maka engkau akan naik kapal perang. Tidak ada dikasih. Tetapi dari firman Tuhan kita bisa, ya, mengilustrasikannya seperti itu, dan mudah kita mengerti. Yohanes 10 ayat 10 berkata, mau kita membacanya? Atau sudah hafal kita semua? Iya, saya rasa sudah hafal ini Yohanes 10. Saya suka kali ini. Begitu saya selamat, gembira kali saya lihat ayat ini. Ya, ternyata sangat baik. Mari kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 10. Saya ulangi lagi membaca. Oke. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Satu lagi, Kolose. Ini juga mengenai bagaimana Yesus datang, ya. Kita baca dulu Kolose 1. Efesus, Galatia, Efesus, Filipi, lalu Kolose 1, ya. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anak yang terkasih. Haleluya. Kalau disambung dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ya. 2 Timotius 2 saudara tahu, yaitu ajarkanlah apa yang kuajarkan padamu,
Haleluya. Dan hendaklah kita dalam mengikuti Yesus kalau menjadi murid sebagai prajurit, sebagai atlet, dan sebagai petani. Ya, prajurit itu ada komandannya. Dan kerja kita sebagai prajurit Kristus hanya menyenangkan komandan, mematuhi komandan. Apa katanya? Amin. Langsung kerjakan. Itulah dia anak-anak Tuhan. Jadi kembali kepada kapal perang dan kapal perompak. Ya, jadi kapal perompak ini komandannya atau nakodanya setan. Karena kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Satu lagi kerjanya bapak pendusta. Itulah kerja setan. Jadi kalau kita belum selamat, ini sekarang saudara siapa yang sudah selamat? Tuhan katanya. Bagus, puji Tuhan. Dulu sebelum kita selamat, firman Tuhan berkata, setan itulah yang kita patuhi, hamba setan kita semua. Ya, kalau saya bicara gini suruh catat aja ayatnya ya. Nanti kalau saya baca nggak siap nanti. Ya, oke. Tadi ayatnya berapa? 2 Timotius 2, ya, sambung terus ke bawah 3, 4, ayat 5. Oke, sekarang kita masuk kepada, nah tadi ada lagi episode 6, ya, mulai ayat 10 sampai 18. Haleluya. Ya, mula-mula tadi Yohanes 10 ayat 10. Nanti sesudah kalau sudah catat, nanti semua lihat, ya, maka semua tahu, oh dari sini dari kemari, dari sini kemari, dari sini kemari. Amin. Saya mau cerita sedikit, tapi nanti ingatkan saya ya. Sekali Kak Joyce pergi khotbah di salah satu gereja di Pulau Jawa, ya, tidak etis untuk menyebutkannya, saudaraku. Lalu kemudian mereka itu setiap bulan ada seperti kuesioner, ya, kuesioner artinya kepada jemaat disuruh. Karena mereka tiap minggu, hampir tiap minggu, saya rasa pasti tiap minggu dapat selalu pengkhotbah tamu. Jadi dikatakan pengkhotbah tamu, dan pengkhotbah tamunya selalu dipanggil kalau enggak dari luar negeri, dari dalam negeri bertaraf internasional, ya, enggak bukan cuma nasional, internasional, biasa di luar negeri semua berkhotbah. Jadi sebenarnya mereka itu kenal sama Pak Munti, tapi anak Pak Munti pun diciprat ya. Ya, tapi saya percaya itu karena Tuhan memang murah tidak Joyce. Haleluya. Lalu dia ikutlah saudaraku berkhotbah 1, 2, 3, 4, 5. Dan khotbah kelima dia sudah mau pengsan. Tapi Tuhan mengurapinya. Kalau saudara akhir bulan keluarlah seperti kita berita imannya. Lalu dibuatlah nomor 1, nomor 2, nomor 3 selama sebulan itu. Siapa yang paling baik khotbahnya menurut jemaat? Nomor 1 Kak Joyce. Nomor 2 yang lain-lain lah, nggak usah saya sebut namanya. Saudara kan lihat dia muncul di TV selalu ada pemilihan caranya ya. Tapi yang saya mau kasih tahu, kemudian salah seorang dari teman-teman mereka berkata sama Kak Joyce, wah Joyce, mintalah catatan khotbahmu sama Kak Joyce. Lalu Kak Joyce kasih segini aja cuma, ya seperti saya lah sekarang ini, segini. Kasih mana? Loh, ini kan ayat, ya iyalah. Jadi kamu nggak catatan, nggak ada ini, enggak, dari ayat ke ayat, dari ayat ke ayat. Dari situ Kak Joyce khotbah. Nah makanya saya ajak saudara tulis contoh ayatnya. Nanti saudara khotbah dari ayat ke ayat. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan menolong Kak Joyce, Tuhan juga menolong kita. Amin. Jadi saudaraku, sesudah ada tadi kapal perang, kapal perompak. Karena sebelum kita selamat, kita itu adalah di bawah kuasa setan. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Ya, nah saya percaya ini semuanya PKP kan? Berarti saudara paling sedikit adalah PKS. Dan kalau saudara nggak PKS, pasti saudara jiwanya mau jadi PKS. Amin. Efesus 2 ayat 1 ke 3 mengatakan kita ini hamba daripada setan, taat kepada setan. Kepada Roma 6 ayat 16 sampai 18, kepada siapa kita taat, itulah hamba dialah kita. Jadi sebelum kita selamat saudaraku, kita ini berdosa.
Roma 3:23 berkata kita ini orang berdosa. Kalau kita berdosa, kita ini hamba dosa. Jadi saudaraku, sebelum kita selamat, sebenarnya kita ada di kapal perompak yang komandannya katanya mencuri, membunuh, membinasakan. Kemana aja dicarinya orang untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Dicurinya keselamatannya, dibunuhnya jiwanya, dibunuhnya ekonominya, dibunuhnya damainya. Pokoknya inilah kerjanya dan kita ada di situ bertahun-tahun sampai satu hari komandan ataupun Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Pada waktu kita diselamatkan, kita dipindahkan dari kapal perompak ini ke kapal Tuhan Yesus. Kolose 1:13 berkata, kamu dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya, kerajaan terang, kerajaan Tuhan Yesus berada sorga. Sampai di sini semua kita mengerti. Saudara bisa membayangkan saudara pindah, tidak lagi di bawah komandan yang kejam. Yang kerjanya kalau saudara salah, enggak pun saudara salah, saudara dihancurkannya, ya ditipunya oleh saudara. Tetapi sekarang saudara di bawah kapten kapal ataupun nakoda ataupun komandan yang sangat mengasihi saudara, bahkan mati tapi bangkit kembali untuk melepaskan saudara dari kapal perompak itu. Haleluya. Namun kita membaca dalam Alkitab bahwasanya sesudah pun kita selamat, tadinya kita di sana pakai baju compang-camping. Katakanlah itu Tuhan berkata kebenaranmu adalah seperti kain kotor. Jadi pakaian kita itu compang-camping, perlu diganti dengan baju kebenaran Tuhan Yesus. Kadang-kadang saking biasanya pakai baju compang-camping, senang pakai baju compang-camping itu. Padahal sudah di kapal Tuhan Yesus, perlu diubah. Di sana kita selalu ketakutan, selalu kalau dipanggil nama kita, katakanlah nama kita si Simanjunta itu berputar saudara. Ya, hidup lama kita khawatir, ya, tidak ada harapan, selalu di bawah tindasan kutuk dosa. Jadi kebiasaan itu kalau sudah pindah ke kapal perang harus berubah. Kita harus menjadi anak buah dari Tuhan Yesus, panggil perang, singa dari Yehuda, sesudah sampai di sana dan siap untuk berperang. Karena si kapal perompak itu bukan kalau sudah diambil, silakan ambillah Tuhan Yesus. Mana saudaraku, dia masih berteriak sini dipakai nyamiknya. Oh, isi juta, kalau si menjuta sama kita. Ngapain kau di situ? Kan lebih enak di sini. Sini kau bisa narkobaan, situ dilarang sama Yesus. Sini kau suka-suka hati kau bisa menipu, bisa bohong. Situ mana bisa, kau harus jujur, kau harus pada kali kau harus kerja nih. Sini kau kan bisa senang-senang dan bisa foto-foto kau entah apa saja, diteriakkan di sini. Nah, bagi kita selaku seumur hidup, kita harus menang terhadap lawan yang mau menarik kita kembali keluar dari kapal, masuk kembali kepada kapal. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, ya, Lukas 9:23. Apa kata Tuhan kalau mau mengikut Dia? Siapa yang ingat ayat ini? Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Harus menyangkal, mengangkat, mengikut setiap minggu. Oh, setiap minggu, bukan hari Minggu aja. Setiap hari. Haleluya. Galatia 2:20 berkata, hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Betul, saudaraku? Nah, ini mengangkat salib itu artinya mati. Betul? Setiap orang mengangkat salib itu pasti mati. Ya. Jadi apa arti ayat ini? Mengangkat salib, mengikut Yesus, menyangkal diri. Kalau kita lihat dari Galatia 2:20 tadi, tidak ada lagi kita ini yang sudah mati. Artinya manusia lama kita, kepentingan diri, kehendak diri, kebenaran diri, semua yang dari kita memang sudah mati waktu kita dibaptiskan. Betul? Di
dibaptiskan itu kan artinya dikuburkan. Kenapa dikuburkan? Karena udah mati. Soalnya dia dikuburkan, apa isi kita? Ya, orang udah mati, mati apa yang mati? Mati selamanya. Jangan lagi tinggal di situ. Harus bangkit kepada manusia baru yang dalam Kristus semua adalah kejadian baru. Haleluya. Kejadian baru itu apa? Hidup menyangkal diri, hidup mengangkat salib, hidup selalu mengikuti Yesus. Dengan kata lain, seluruh hidup kita disimpulkan dengan hukum kasih. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kuatmu. Itulah hidup kita. Sesudah kita mengikuti Yesus, seluruh hidup kita di kapal perang itu sungguh-sungguh hanya untuk Yesus. Dan untuk itu, lagi-lagi saya ulangi, kita mesti bisa melawan, ya kalau tadi dikatakan sungai, melawan sungai, harus sungai. Tapi kalau namanya kita hidup di dunia ini, sama dengan mesti bisa menang perang selalu. Kabar baiknya, kalau komandan kita tetap Tuhan Yesus, kita patuh, selalu menang. Bahkan lebih dari orang menang. Bayangkan kalau saudara bertinju dan sudah dipastikan, kau tinju aja pasti menang. Siapa? Kita tak takut lawan kita. Benar bisa saudaraku. Kau pokoknya kau tunjuk, kau dijamin menang. Nah, kita takut. Juara tinju dunia pun jadilah kalau sudah dijamin menang. Ya, tapi kalau nggak tahu menang atau itu yang takut kita bertinju. Ya, apalagi berperang. Tapi ini kita sudah tetapkan kalau Yesus panglimanya pasti menang. Haleluya. Kalau belum menang, bukan salah Tuhan. Mari kita belajar lagi dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Apa yang hendaknya, apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya, itu adalah firman Tuhan. Makanya saudaraku, bagaimanakah kita? Kalau kita mau menang, kita mesti punya hikmat dari Tuhan. Apakah yang menyebabkan kita kalah? Saya mau bacakan dari Yakobus 3 supaya saudara mudah mengingatnya apa itu menyangkal diri, apa itu mengangkat salib, apa itu mengikuti Yesus. Yakobus 3. Jadi saudara tahu sampai terhadap siapa saudara menang. Siapa, apa tipu daya daripada musuh untuk menjatuhkan saudara. Yakobus 3. Hikmat dari atas dan hikmat dari bukan dari atas. Dari manakah itu? Nah, dari manakah itu? Nanti kita lihat. Sudah dapat Yakobus 3 ayat 13. Sama-sama kita baca. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara itu yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemahan. Saya tanya dulu, kalau lemah lembut itu sifat siapa? Belajar kepada aku ini rendah hati dan iya. Jadi ini sifat lahir dari sifat Tuhan Yesus. Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat datang dari atas. Dari mana? Dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan saudaraku, saudara dan saya harus menang terhadap dunia, nafsu manusia, dan setan-setan. Coba ulangi, apa itu? Ya, inilah yang selalu membawa kita jatuh kembali pada dosa. Yaitu melawan firman, tidak melakukan kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau setan semua kita tahu. Kalau dunia itu apa? Kalau nafsu manusia itu apa? Ya, setan itu kawan Tuhan atau lawan Tuhan? Kawan Tuhan atau lawan Tuhan? Setan memberkati kita atau menghancurkan kita? Siapa yang pernah merasakan pekerjaan setan dalam hidupnya? Dengan pertanyaan saya, siapa yang pernah merasakan pekerjaan setan dalam hidupnya? Tidakkah? Saya balikkan. Siapa yang pernah merasakan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya? Oke. Saya balikkan. Siapa yang pernah merasakan
Siapa yang pernah merasakan pekerjaan setan dalam hidupnya? Oh, beginilah. Kalau kita, saudaraku, ya, biasanya kita itu tidak marah. Lalu tiba-tiba kita mau marah sekali. Itu pekerjaan Tuhan atau pekerjaan setan? Oke. Kalau biasanya kita tidak mau mencuri, lalu tiba-tiba ada di situ ada uang, atau di kantor kita tergoda, ya, kita kepengen mencuri, itu pekerjaan Tuhan atau pekerjaan setan? Kalau ada orang terhentam, lalu kemudian kita kepingin nolongnya, itu setan atau Tuhan? Tahu saudara bedanya Tuhan dengan setan? Sekarang saya tanya, siapa saudara yang pernah merasakan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara? Oke. Siapa yang pernah merasakan pekerjaan setan dalam hidupnya? Turunkan tangan saudara. Kalau saudara berkata tidak, itu namanya berbohong. Satu jadi semua. Kalau semua kita pernah jatuh berdosa, sudah pun selamat. Puji Tuhan, darah Yesus tersedia. Tapi kalau kita tidak kenal itu pekerjaan setan, atau kita mengeraskan hati, tetap mau, tidak mau menyangkal diri, tidak mau mematuhi Tuhan, mengikut Yesus seperti yang kita katakan tadi, tidak mau mengangkat salib, mati terhadap diri kita, maka kita akan tertipu dan kita akan jatuh kepada dosa. Karena saudaraku, oke, buka Yakobus 1 di depan. Yakobus 1 ayat 12, 13, 14, 15. Ya, inilah pekerjaan daripada musuh dan pekerjaan dari kehendak daging, ya, dan pekerjaan dari duniawi yang kita baca tadi. Saya baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, dia menerima mahkota kehidupan dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Perhatikan, Tuhan mau kita mengasihi dia, Tuhan mau kita menang tahan uji, Tuhan kasihkan kepada kita mahkota. Dan Tuhan katakan kita berbahagia. Di sepanjang hidup kita pasti bisa. Siapa yang mencobai kita? Kita baca di bawahnya. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah yang akan dicobai oleh yang jahat, dia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Apabila tiap orang mencobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tadi kita sudah baca bagaimana arus yang menarik kita. 1, setan, 2, duniawi, 3, kehendak daging. Ini bekerja sama ini. Siapa yang kerja nipu? Ya, kenapa kau mau ditokohinya? Marahlah kau, balaslah. Ditipunya saudara. Dia tidak bisa saudara memukul saudara, itu gak bisa. Dia menipu saudara, jatuh pada dosa. Sesudah saudara jatuh pada dosa, seperti dikatakan tadi, apabila keinginan itu, kemudian ada kehendak dari kita untuk marah, lalu dibuahi oleh perkataan setan, maka dia kemudian seperti seorang yang mengandung, ya, terus bertambah besar, tidak digugurkan itu kandungan, maka dia akan melahirkan dosa. Dan kalau sudah cukup umurnya melahirkan maut, karena dosa adalah maut. Harus bertobat sungguh-sungguh, dan paling bagus jangan dengar apa kata setan. Haleluya. Jadi kita lihat saudaraku, bagaimana setan itu mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai. Siapa yang mencobai kita? Setan. Dan yang dicobainya keinginan daging kita. Di sini dikatakan. Karena kita punya keinginan daging, terseret, terpikat. Jangan mau terpikat oleh setan. Oleh tipu dayanya, oleh suaranya. Makanya saya katakan tadi, siapa yang tahu pekerjaan setan, siapa yang tahu pekerjaan manusia, pekerjaan Tuhan. Kalau kita tahu itu pekerjaan setan dan kita tahu itu bukan pekerjaan Tuhan, tolak. Dari mana kita tahu? Lagi-lagi, makanya hari ini kita belajar. Amin. Jadi 3 perkara ini saya mau terangkan. Kalau setan kita sudah tahu, kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Dicurinya dari saudara, ya, dicurinya kesehatan saudara, udah pasti itu setan. Yang kedua duniawi. Apakah itu dunia? 1 Yohanes 2:15. Jadi kita kalau lagi tinggal dunia, bukan. Tetapi inilah dia duniawi.
Sudah dapat? Mari baca 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika kamu mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, serta kelakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang mengerjakan keinginannya, tapi orang melakukan kehendak Allah, itulah yang bukan hidup selamanya. Jangan duniawi. Kalau duniawi, tidak ada kasih Allah, yang ada apa? Keinginan daging, keinginan mata, kelakuan hidup. Itu dari dunia. Jadi saudaraku berlawanan. Kalau mengasihi Bapa, tidak mengasihi dunia. Haleluya. Haleluya. Satu lagi, Roma 12:2. Ini juga, kalau mau tidak duniawi, saudaraku, kenal kehendak Allah. Hari mengasihi Allah. Ya, sekarang kenal kehendak Allah. Kalau kita kenal kehendak Allah dan kita mau patuh, maka kita tidak akan jadi duniawi. Dan kalau kita nggak tahu, kita ditipu. Ayat 2. Sudah apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Amin. Jadi kalau kita mau tidak duniawi, penuh dengan kasih Allah. Dan Roma 12 ayat 2 berkata, penuh dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lalu kita lihat saudaraku, hidup kita itu berubah. 1 Korintus 3 Korintus 2 lalu. Oke, Korintus 3 ya, ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti manusia rohani, tapi hanya manusia duniawi, karena belum dewasa. Halo. Jangan jadi manusia duniawi karena mudah ditipu setan. Anak-anak mudah ditipu kan? Kenapa anak-anak bisa diculik? Nanti dikasih bonbon, kan gitu. Iming-iming, tertipu, lalu diculik. Makanya kita harus lindungi anak-anak. Tapi kalau secara rohani, saudaraku, jangan terus-terusan tidak bertumbuh. Kalau anak-anak bisa kelihatan besarnya. Kalau sudah secara rohani, kadang-kadang kita pikir, dia kan PKS, dia kan udah PS, dia kan sudah lama melayani nyanyi, belum tentu saudara. Ya, kalau orang itu tidak bersungguh-sungguh bertumbuh, coba perhatikan ayat 2 berkata, susulah yang diberikan padamu, bukan makanan keras. Sekarang mendapat kamu menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi kalau orang baik, dia cuma bisa minum susu, coba kasih dia auto metre. Amin. Begitu juga dengan firman Tuhan. Dikasih dia mesti dikasih yang engkau akan berkati kalau kaya, engkau kesembuh kalau kau sakit, engkau akan bebas kalau kau narkoba. Kalau mulai kita katakan engkau harus hidup kudus, mulai kau dia. Kau harus melayani, kau dia. Maka keras dia mau. Itulah manusia yang masih duniawi. Bukan lamanya. Kemarin ada saya tanya anak Tuhan, berapa lama itu seseorang itu untuk bisa menjadi mulai kelihatan dewasa? Kalau kita manusia mudah melihatnya, kapan dewasa? Sudah mulai suaranya dari mana mulainya? Tadi dia masih sudah orang lagi bunda. Kemana kau ibu jauh? Udah lain suaranya, berubah tandanya, dan sudah mulai berkumis, ya sudah mulai berjenggot, dan kalau kiranya bisa berdiri sampai kemana? Wanita juga sudah mulai berpinggang, ya. Anak laki-laki perempuan sama aja saudara. Ya karena saya dokter anak, saya bisa cerita. Dan kalau sudah mulai ada terjadi perubahan secara badani, secara rohani, kadang-kadang sama pun umur rohaninya. Kalau anak-anak saudaraku, sesudah dia umurnya 12 tahun, 15 tahun masih ada laki-laki ini ada yang salah nih. Karena secara rohani begitu. 10 tahun, 20 tahun, ya kita baca lagi apa itu orang kasih anak-anak. Dengarkan ayat 3.
Karena kamu tadi nggak bisa diajari ya, nggak bisa diajari yang rohani. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, supaya di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, kamu hidup secara manusiawi? Karena jika ada seorang berkata, aku pihak Paulus, aku pihak, yang lain berkata, aku golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi, bukan rohani? Apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan Tuhan? Olehnya kau jadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan, berkatnya Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Apapun yang ada di sekarang ini itu kerja Tuhan. Kalau saudara boleh berpihak ke sana, aku pihak si A, aku pihak si B, aku yang itu, aku yang ini, itu sudah masih anak-anak itu sudah. Apalagi dari hati, ada perselisihan. Ya, kenapa orang itu begini, nggak melayani? Iya, bertengkar. Harus bisa diselesaikan kalau mau dewasa. Amin. Tidak boleh iri hati. Kenapa dia diangkat? Kenapa diangkat? Saudaraku, dari Tuhan datang pengangkatan dia. Mau diapain pun Yusuf tetap jadi perdana menteri. Haleluya. Jadi saudaraku, kita melihat ada manusia duniawi seperti ini. Ada tanda-tandanya. Saya ulangi ya. Kalau manusia badani mudah kita mengerti. Saya itu umurnya Ustaz atau umur 2 tahun loh, tahu kita. Tapi rohani tidak ngerti. Diri kita bukan kita nggak ngerti. Bukan kita pikir. Kebanyakan orang Kristen berpikir kalau menjadi orang Kristen datang kebaktian, kasih kolektor itu cukup. Tidak, saudaraku. Saya dan saudara harus berubah menjadi manusia rohani. Harus bertumbuh dewasa rohani. Sebabnya hari ini kita belajar. Dan seterusnya kita belajar. Jadi sekali lagi, kalau mau kita bertumbuh tidak mengasihi duniawi, menjadi manusia rohani, kita mesti penuh kasih Bapa. Kalau tidak ada pada kasih Bapa, engkau akan kasih dunia ini. Tidak mata, apa yang bagus, pikiran hanya pikiran duniawi. Duniawi maksudnya bukan jangan kau tinggal dengan bukan. Ada sistem dunia ini merasuk kita. Apakah sistem dunia ini? Kalau orang kaya, dia kaya. Ya kalau orang hidupnya seragu senang, hidupnya mewah, itulah yang ditinggikan. Dan itu dengan keinginan mata, dengan daging, dan itulah yang dibangga-banggakan. Saudaraku, jangan ada di situ lalu berselisih, ya bertengkar, tidak mau berdamai, berpihak-pihak, tidak bisa menerima firman Tuhan, tidak bisa ditegur. Halo. Kok dia dari sini? Ini belajar supaya kita seperti makan kasih bayam, makan bayam, supaya kita jadi gemuk, supaya kita jadi besar. Jangan semua. Ini makanan sehat. 4 sehat 5 sempurna. Haleluya. Jadi kamu aku lah tadi bukunya besar. Sebenarnya berbahagialah orang yang suka akan firman Tuhan. Amin. Korban dipuji bilang kalau saudara dengan firman lalu jadi pelaku, apapun topan datang, saudara berdiri teguh. Amin. Oke. Jadi saudaraku itulah dia, ya kalau duniawi. Bagaimana kalau kena daging? Kena daging itu kita tahu dari Galatia 5, yaitu manusia lama kita. Haleluya. Dari dalam, kalau tadi dari dunia ini menggoda ya. Ini dari dalam menggoda. Keinginan untuk yang hukum 10 itu, keinginan untuk tidak hormat ya kepada orang yang kita patut memberi hormat, pemimpin kita, orang tua kita, apalagi Tuhan. Ya, itu hukum kelima. Nomor 1 sampai nomor 4 itu saudaraku lebih parah lagi. Ya, yaitu tidak daging saudaraku, nggak peduli Tuhan. Pokoknya Tuhan melayani kita. Kita nggak mau peduli Tuhan. Itulah daging kita ini. Kalau ada yang salah langsung menyalahkan Tuhan. Katanya diberkati, wah inilah. Kenapa tidak diberkati? Jangan salahkan Tuhan saudara. Ya, cari
Tuhan berkata, semua dibuat Tuhan jadi kebaikan. Cari apa kebaikan itu. Amin. Ya, kalau memang dari pihak, bukan memang, pastilah dari pihak kita. Kalau Tuhan gak akan pernah dia melanggar firman-Nya. Kalau dia berkata dia mau memberkati kita, pastilah dia berkati kita. Dia tidak pernah bohong. Kalau kita belum diberkati, mari kita cari jalannya. Bukannya Tuhan berlambatan, tetapi ada ya maksud Tuhan dalam bagaimana dia membentuk kita untuk menjadi kebaikan. Kita temukan kebaikannya. Tapi yang jelas saudaraku, ya, kalau namanya daging, kalau namanya manusia lama, itu harus dibuang, harus disangkal. Ya, tadi dunia menyangkal diri, mengangkat salib, ya, mengikut Yesus, buang dunia. Sekarang buang semua kehendak daging. Haleluya. Apakah kehendak daging? Gampang sekali saudaraku, sudah jelas dikatakan dalam Galatia 5. Ya, semua pun kita tahu manusia lama. Manusia lama saya misalnya marah, ya, nggak mau mengganggu orang, tapi tidak boleh diganggu orang. Oh, itu tak boleh saudaraku. Kalau mau ikut Tuhan bagaimana pun pasti diganggu. Karena ada setan yang mengganggu dan dia bisa pakai orang untuk ganggu kita. Jadi siap untuk diganggu, tapi siap untuk menang. Karena kelima, coba saudara baca, ya, perbuatan daging sudah nyata, yaitu percabulan ayat 19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kehendak daging, kehendak diri sendiri, persideraan, memecah, kedengkian, bukan, pesta pora dan sebagainya. Banyak lagi yang lain. Supaya aku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, karena siapa melakukan hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Dulu sebelum kita selamat, oke. Sesudah selamat, berhenti. Amin. Berhenti perbuatan daging. Amin. Haleluya. Menyangka diri. Ya. Dan kalau kita lihat dari ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu akan tidak akan menuruti kehendak daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan roh, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, keduanya bertentangan. Kamu setiap kali dengan melakukan apa yang kamu kehendaki. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah tahun. Artinya dengan roh, Roma 8 ayat 13, kita mematikan semua perkara daging ini. Haleluya. Dan dengan firman Tuhan kita baharui pikiran kita, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita pun tidak lagi hidup dalam kehendak daging. Kalau perhatikan dua perkara, ya, firman Tuhan dan roh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kalau kita baca senjata rohani, maka kita akan lihat saudaraku, yang bisa, yang menyerang itu adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, mungkin yang kali cerita lebih banyak situ, tapi yang jelas sekali, kalau kita mau saudaraku melawan arus ataupun kita mau berperang bersama Tuhan Yesus, ya, dan menang, maka satu perkara yang kita harus ingat, kita harus selalu penuh dengan firman, penuh dengan roh. Amin, saudaraku. Kolose 1, bukan. Kisah 1 ayat 8 berkata, kalau kita penuh Roh Kudus, kita penuh dengan kuasa. Ya. Kalau kita lihat Roh Kudus itu, saudaraku, ya, ini kita bicara mengenai Roh Kudus, ya, dan bicara mengenai iman. Apakah iman didapat dari firman? Betul. Apakah Roh Kudus, kuasa Tuhan, membuat kita lebih dari orang yang menang? Haleluya. Nah, kita bicara dulu mengenai Roh Kudus, ya. Di sini tadi kita belajar kehendak daging itu semuanya, ya, bisa kita patahkan dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 13 jelas dikatakan. Galatia 5 tadi mengatakan bertentangan roh dengan kehendak daging. Galatia 8 ayat 13, Roma 8 ayat 13 jelas dikatakan, ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika kamu oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi sebelum kita selamat, kita ada di kapal ini, nggak bisa kita, nggak ada Roh Kudus sama kita, mati roh kita. Makanya kita tetap berhamba, pindah kita ke kapal perang. Tuhan Yesus memberi kita kelengkapan Roh Kudus. Amin. Dan kita tiap hari baca firman. Amin. Baju kita berubah menjadi baju kebenaran dari firman Tuhan. Amin. Haleluya. Roh Kudus itu adalah kelengkapan diberikan Tuhan, sehingga
Kalau mendapat arus yang menarik kita, atau godaan dari musuh yang menipu kita untuk masuk ke dalam darah daging, dengan Roh Kudus yang mematikan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus dalamku lebih besar dari semua roh jahat, roh buruk. Dalam nama Yesus, aku tidak lagi jatuh kepada dosa. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu untuk mematikan semua darah daging, saudaraku, ya. Lalu kemudian kita lihat firman Tuhan. Juga saudaraku, kita belajar sehingga kita tahu ini daging, ini adalah roh, sehingga kita tidak sedih tipu. Dan juga firman Tuhan itu membuat kita bisa melawan semua tarikan dunia ini. Haleluya. Bila kamu mengenal firman Tuhan, maka kamu dibaharui, maka kamu tidak lagi duniawi, tetapi kamu jadi dewasa. Kamu mengenal Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, yang bertumbuh. Saya rasa saya pernah ceritakan kepada kalian apa bedanya yang baik, berkenan, dan sempurna. Ya, misalnya saya ceritakan gampang aja. Ya, saya minta Allah misalnya katakanlah, Vicky, saudara Vicky, tolonglah dulu masak. Ya, lalu saudaraku dia nggak mau, saudaraku, itu nggak baik. Ya, atau Vicky saudaraku nggak saya suruh, dia masak. Nah itu baik, baik kan? Tetapi kemudian saudaraku, sebenarnya saya, ya dia masak itu, saya sudah, kalau dia nggak mau masak itu nggak baik, dan dia sudah masak itu baik, baik dan berkenan di hati saya, betul. Tetapi kalau yang dimasaknya itu, saya ini suka katakanlah udang goreng, yang dimasaknya sama saya adalah cumi-cumi, saya paling nggak suka cumi-cumi, ya. Lalu dipikir agak salah, kata mama masak, ya. Mau bikin perbuatan baik, lalu dimasak ada cumi goreng sama saya, itu memang baik dia memasak, tapi saya nggak berkenan karena saya nggak suka cumi. Nah kalau kita gitu saudaraku, melayani, ada. Kalau nggak melayani itu tidak baik. Tapi melayani kita, sebenarnya Tuhan suruh kita saudaraku, katakanlah, ya berdua sapaan. Tapi dia bilang, jadi penyanyi ya, bapak dibilang serak pun saudaraku, fals pun saudaraku, pokoknya aku mesti tampil. Kalau tidak tampil, aku gak mau melayani. Itu namanya mau melayani, tapi tidak berkenan, karena bukan itu tempat kita. Halo? Jadi berkenan apa disuruh Tuhan itu kerjaan. Ada yang sempurna. Nyanyi juga asal saja saudaraku, apa mau dia, ya nggak peduli dia orang dalam rumah atau nggak dalam rumah, orang sudah bingung, sudah capek, sudah berjalan nyanyi, sudah nggak peduli dia. Itu belum sempurna. Kalau mau bertambah sempurna, harus diberi Roh Kudus, semua masuk dalam roh, semua masuk dalam suasana penyembahan, kan begitu. Nah, begitulah dia saudaraku, kita di dalam hidup ini. Kalau kita mau menjadi dewasa, itu harus kita kerjakan. Tidak boleh asal-asal saja rutinitas, karena banyak di antara orang Kristen datang ke gereja rutinitas. Pokoknya datang ke gereja, tidak absen, kasih kolektif, ya asal-asal kasih kolektif, kemudian pulang. Kalau ditanya, dia orang Kristen, tapi masih tetap juga dia duniawi dan mudah ditipu setan. Karena dia dalam hal seperti anak-anak dicobai, dia akan tertarik. Tidak ada senjatanya firman Tuhan, dan Roh Kudus yang ada pada dia itu tidak dipatuhi. Karena kalau ada Roh Kudus saudaraku, Roh Kudus akan bicara, kau begitu lama kau ikut Tuhan, ayolah melayani. Amin. Tetapi dia tidak mau. Makanya saudaraku, begitu orang selamat, kita suruh dia langsung baca firman. Jadi saya bicara kepada PKS, ya kenapa orang selamat langsung PKS diminta supaya dia baca firman Tuhan, setia kepada dia, setia PKS, supaya dia bisa bertumbuh. Begitu selamat dibaptis, minta penuh Roh Kudus, supaya oleh Roh dia mematikan semua anak dagingnya, betul-betul hidup baru, betul-betul bertumbuh dewasa rohani. Satu lagi saudaraku, dari firman Tuhan dia bisa tahu siapa dia dalam Tuhan, bisa mengalahkan tipu daya setan. Bagaimana mengalahkan tipu daya setan? Dengan firman. Tuhan Yesus mengalahkannya dengan firman. Telah bersurat. Dan kita sekarang, walaupun kita bukan Tuhan Yesus, dikasih Tuhan kuasa dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Yesus.
untuk hidup setiap hari menyangkal diri, menolak duniawi, menolak setan, menolak daging, lengkap diberikan Tuhan. Untuk hidup mati terhadap diri sendiri, disalibkan manusia lama kita, lengkap diberikan Tuhan. Untuk hidup sehari mengikuti Yesus dengan sukacita, bersorak-sorai, damai sejahtera, apapun persoalan kita, Tuhan sebenarnya memberikan kepada kita lengkap kemenangannya. Haleluya. Sekali lagi kita memang hidup di dalam kapal perang. Kalau harus dikatakan kita hidup melawan arus dunia, karena kita nggak mau duniawi. Kita hidup melawan arus tidak daging, karena kita tidak mau diseret dipikat oleh tidak daging kita. Dan kita hidup melawan apa tipu daya setan, karena jangan biarkan dia menipu kita. Jangan beri kesempatan kepada setan. Haleluya. Nah, itulah dia teorinya. Ya, artinya itulah dia firman kebenarannya. Saya dan saudara harus merenungkannya siang dan malam dan harus menjadi pelaku firman seumur hidup. Mungkin hari ini kita bisa kalah, katakanlah dalam satu kehendak daging, katakanlah saya misalnya, ya, saya sudah berjanji untuk mematikan semua kemarahan. Satu waktu saya jatuh kepada kemarahan, saya bangun bangkit lagi, belajar lagi. Seperti anak-anak kalau belajar jalan, maka enggak langsung, ayo udah jalan dulu dari ke sana. Kakek, betul. Nah, kita pun ikut sakit tinggal kita. Kalau ada benar-benar saya mengalami di bilang Vicky Joyce, kalau udah mulai jalan surat pegang, dia mau jalan terus. Kita pun sakit tinggal dia. Begitulah kadang-kadang kita mengikuti Tuhan itu. Ya, pemimpin KKS sakit tinggalnya mengikuti anak-anak Tuhan jatuh bangun. Tapi akhirnya bisa juga jalan. Yang namanya sia-sia, yang disebut dengan Tuhan. Yang tahu semua dan mahkota sudah disediakan oleh selalu diberikan kepada kita. Haleluya. Sahabat saudara, ingat baik-baik, kami hidup mengutip karena firman Tuhan, bukan naik kapal bersiap, naik kapal perang. Tiap hari ada yang mesti kita lawan arus itu. Ya, kalau setan mau menipu, dalam nama Yesus. Kalau duniawi datang, kasih Allah firman Tuhan. Haleluya. Kalau semua kehendak daging seruku semuanya, Roh Kudus mematikan itu semuanya. Jangan dengan suara dari daging ikut kehendak Roh. Haleluya. Baca Roh, kasih sukacita, damai sejahtera bersama. Lihat itu tiap hari bertumbuh dalam saudara. Kami kalau dulu mula-mula nama pohon mangga, saudaraku, pohon mangga, ya begitulah senangnya mangga itu berbuah, sedikitnya buahnya. Tiap hari kami ngopek, ya gerasa belum. Kadang-kadang saya bisa berbuah jatuh dia. Tapi kalau dia tambah besar senang sekali. Apalagi kalau dia sudah besar dan mulai kuning, wah rasanya betapa lezatnya. Beli pun murah ya misalnya, tapi yang sebiji itu seluruh keluarga menikmatinya. Ya betapa ini mangga kita. Mengapa saudaraku? Memang kita suka sesuatu yang bertumbuh, itu dari kita butuh dalam hati kita. Ya, kita suka anak kita kecil bertumbuh, sudah cincok jadi besar. Kalau tetap juga nggak bisa. Betapa sedihnya hari ini. Tapi selalu hari anak kita nggak sadar. PKS, semua saudara pelayan, apapun saudara, tolong anak lima saudara harus bertumbuh dengan baik. Yang harus berlawan, ya harus tolong dia, saya menang melawan kehendak daging, menang melawan semua kehendak duniawi, menang semua yang melawan tipu daya setan. Kita dulu, kita nggak bisa dikatakan saudara, kau menanglah kau, aku pula lah, tapi kau mesti menang. Dia kan dia mengikut kita. Haleluya. Kau jangan merokok lah, kan dia, kau sudah besar. Kan bisa nak saudara. Bagaimanapun tetap merokok, ya. Ke gereja semua, ke gereja. Mama bawa anak ke gereja, dia ke sekolah di rumah. Nggak ada mau. Kalaupun mau tidak sejahtera. Ya, kita sudah ditetapkan Tuhan selalu harus punya murid. Ya, Injil muridkan. Tidak pun PKS harus punya murid. Nah, orang yang diselamatkan itulah telah menjadi salah satu mahkota kemuliaan. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, itu kita belajar bagaimana melawan arus dunia ini,
bagaimana berperang melawan musuh, dan peperangan itu bukan kita yang melakukannya, Tuhan yang melakukannya di dalam kita dengan memberikan kepada kita Roh Kudus dan memberikan kita firman-Nya. Bagian kita lah selalu mematuhi firman-Nya, percaya pada firman-Nya, dan mematuhi Roh Kudus. Itu makanya saya katakan selalu 3P minimum, yaitu percaya, patuh kepada firman, dan penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara lakukan itu, saya percaya saudaraku, bagaimanapun kuatnya arus, saudara bisa saudaraku lebih dari orang yang menang. Haleluya. Jangan kecil hati kalau misalnya untuk kali kita jatuh. Tuhan itu pemurah, itu maka disediakannya firman Tuhan yang berkata, jika kita berdosa, saudaraku mengaku dosa, bertobat, darah Yesus menyucikan. Tapi jangan tetap di situ. Ya, ini sering diceritakan mengenai bedanya kambing dan domba dengan babi. Halo, siapa pernah melihat domba? Nggak pernah melihat domba. Oh, gambarnya lah. Siapa pernah melihat gambar domba? Ya. Bagaimana suara domba? Gitu ya. Nah, kalau suara babi, ceritanya begini, supaya kita tahu biar kita domba-domba itu. Tidak ada jadi babi itu. Musim-musim Tuhan ada. Gajah-gajah Tuhan nggak ada. Begitu istimewanya domba ini. Singa ada, tapi bukan kita. Kita juga Amsal 48 orang benar berani seperti singa pun. Ya, mengapa? Yesus singa dari Cibuda. Kita anak-anaknya. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat domba. Kalau domba itu dia binatang yang paling lemah, nggak punya sense akan arahan. Dia nggak tahu kalau nggak dituntun sama gembalanya, dia nggak tahu. Dia nggak kesana kemari jatuh ke jurang. Makanya dia perlu gembala. Babi tidak, sobat. Babi apapun saudara, dia paling menikmati gembala. Makanya kalau yang kandang babi baunya nggak kira-kira. Saya mendengar orang, kenapa kok nggak mau makan babi? Bukan yang kena firman Tuhan berkata, enggak tahan aku baunya bu. Babi itu, ya, domba dulu. Domba itu dia selalu perlu gembala. Kalau domba itu ada dulu dibeli Pak Munti domba untuk Gideon, itu anak-anak. Lalu di sini rumah, lalu ada halaman, di sebelahnya ada tempat orang mengangon domba. Kawannya itu di situ, dia mau pergi sama kawannya karena sudah dibeli jadi dipisahkan. Hanya tinggal keluar dari pagar masuk ke sebelah. Nggak tahu dia hanya itu aja karena gembala yang lama ada di situ. Itu saja kerjanya. Kami bukan pula gembala yang baik. Gembala yang baik kan kasih rumput atau bagaimana bahwa kami kasih nasi. Kalau ada daun itu kasih daun itu. Kalau kamu masak sangki apa dah? Akhirnya dia lenceng. Betul. Kami kasih obat emosi. Sampai marah lenceng. Sudah 3 hari disorban dulu. Itu yang diwakilkan. Kenapa? Karena memang dia perlu gembala. Dia kan kodratnya domba. Ya, patuh sama gembala. Kami bukan gembala, habis lagi dua ya. Sedih juga kami puruskan dengan segala upacara. Lalu saudara kotor babi, semua kita tahu. Disemprot, pakai air, disapu, disapu wangi, ambil parfum. Lalu dipakai baju, dikasih topi, kaos kaki, di dulu kita dikasih makan. Lalu kita pun mulai mencari untuk makanannya. Sila kita udah lari balik ke rumah. Percaya saudara? Itu kodratnya. Kodrat domba. Tidak
suka kubangan, kita suka dong gembala kita. Jangan mau ditipu musuh. Haleluya. Kejadian baru, hamba kebenaran, hamba Yesus. Jangan mau dengar arus yang menyeret kita untuk mengikut duniawi, untuk mengikut semuanya kehendak yang lama, apalagi mendengar budaya setan. Berhenti, mari manusia baru. Dan terus dibaharui menjadi seperti Yesus. Harus bagaimanapun kuatnya, kuasa Roh Kudus jangan dibuang. Tipuan setan apapun dia, kalau Yesus bisa menangkan perkara, telah tertulis dengan iman dia berkata, kita pun bisa menang. Haleluya. Saya masuk di sampai di sini saudara dapat mengerti apa yang mau menipu kita, apa yang mau menyeret kita, dan bagaimana melawannya. Simpel saya katakan, saudara harus punya firman, merenungkannya siang dan malam, menyimpannya dalam hati saudara. Ini seperti kita bicara begini ya. Perumpamaan benih berkata, kalau kita mendengar firman, bukan sekarang ini saja, kapan saja. Kalau kita membaca, atau kita katakanlah TKP, atau kita coba tiap minggu, kapan aja. Kalau firman ini seperti benih di tabur, ya, coba baca Matius 13 dan paralelnya di Markus, di Lukas, dikatakan kita harus mau mendengarnya. Halo? Menyambutnya. Jangan tolak. Halo? Mengerti. Jangan biarkan nggak mengerti. Saudara kalau mau konten tinggi di sekolah, kan saudara ngerti dulu itu matematika itu. Ngerti dulu itu apa yang diajarkan dulu. Kalau saudara bisa mengerti. Kalau saudara nggak apa kata guru, apa kata mereka jadi murid. Tak akan pernah saudara jadi juara. Harus dengarkan baik-baik. Lebih lagi firman Tuhan yang membawa kehidupan kepada kita. Harus mengerti, harus menyambutnya, harus percaya dan menyimpan dalam hati dan menjadi pelaku dengan setia. Bertekun. Maka dia berbuat 100 kali, 60 kali, 30 kali. Itulah yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan itu. Dan pada waktu diperlukan untuk melawan, untuk berperang seperti itu, musuh yang mau menipu seperti pedang roh, Tuhan Yesus berkata, tidak. Dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, aku tidak akan mati, aku akan hidup oleh hidup Yesus. Orang sakit, haleluya. Kau akan gagal, tidak. Aku sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, lakukannya. Tuhan berkata, dia akan mengangkat aku selalu di atas segala bangsa. Aku akan berhasil, tidak akan turun, aku akan naik, tidak akan berhasil. Haleluya. Yang melakukan Roh Tuhan dalam kita, saudara biasakan selalu basah. Tapi jangan naik angkot namanya. Oke. Jangan naik angkot begitu naik angkot. Tidak guna ya, itu namanya sebenarnya sombong lah sedikit ya. Harus tahu bahasa roh ini dia tahu bahasa. Pelan-pelan saja. Haleluya. Jangan membuang saja. Nama firman Tuhan itu bisa dibuangkan. Oh Tuhan, ini seperti ini orang itu semuanya. Ya di sebelah kiri ada kadang-kadang orang bicara soal di sebelah kiri kita. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Aku memuji nama, benar-benar selalu memuji Tuhan. Jangan baru saudara dengarkan. Tahu saudara di negara dunia ini yang paling suka infotainment kita, makanya paling banyak ini ya medsos di Indonesia. Karena itu memang bisa jatuh. Saya nggak berkata medsos itu adalah daging, tapi seperti tadi ada arusnya. Makanya mesti punya hikmat Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah roh hikmat. Tahu saudara apa Roh Kudus itu? Supaya saudara menang. Bukan hanya mengusir setan ya. Bukan hanya kalau diurapi. Ya, kemarin saudara sudah pernah di sini diucapkan oleh Kak Joyce mengenai roh keberanian, roh ketekunan ya. Kaleb. Itu juga. Coba buka Yesaya 11. Kayak saudara, ini perjanjian lama loh. Apalagi perjanjian baru jauh lebih baik dari perjanjian lama.
Yesaya 11 saja mengatakan inilah dia roh Tuhan. Ayat 1, sebuah tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan tahun akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Oke, apakah itu? Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Inilah yang dibawa Roh Kudus dalam kita. Perkasa, berhikmat, kenal Tuhan, bisa dinasihati, takut akan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara baca lagi, saudara Yesaya 36, maka dikatakan Roh Tuhan itu membaharui hati kita sehingga kita patuh kepada Tuhan, bisa melakukan kehendaknya, firman-Nya. Ya, Yesaya 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam hatimu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepada hati yang taat. Rohku akan kuberikan dalam hatimu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi bisa semua menjadi pelaku firman. Roh Kudus dalam kita itu membuat kita bisa menjadi pelaku firman, bisa menang. Haleluya. Bisa punya hikmat. Amin. Bisa perkasa, berani seperti Petrus, tidak lagi menyangkal Tuhan. Amin. Bisa patuh sama Tuhan, takut kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau bacakan kisah 4 contohnya. Sidang pertama. Saudara, kalau saudara melayani, baca lebih banyak kisah rasul ya. Ini gambaran sidang pertama. Supaya saudara bisa seperti sidang jemaat sidang rasul ini, saudara menjadi orang yang selalu menyala-nyala bagi Tuhan. Tidak bisa dihentikan untuk perintah agung. Mari kita baca bagaimana orang sidang pertama ini, dia tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Apapun aniaya, apapun ancaman, apapun bahaya, bahkan bahaya maut, kayak penjara, ya, apapun kata mahkamah agama, mereka tetap patuh kepada Tuhan. Mereka penuh Roh Kudus dan mereka ucapkan firman Tuhan, dan itu jadi kepada mereka. Haleluya. Mari kita baca dari ayat 23. Sesudah dilepaskan, kisah 4. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Apa dikatakan mereka? Dilarang. Kalau bahasa di atasnya, mereka dilarang beritakan Injil. Kita pun ada nggak orang melarang kita beritakan Injil? Banyak. Ya, kalau nggak dilarang dibuat dengan cara, kalau kau juga masih tetap juga begitu, aku nggak mau lagi mengakui kawan aku, nggak mau lagi berteman dengan engkau, tidak lagi memberikan bantuan kepadamu, buang kuliahmu cabut dan lain sebagainya. Kami akan memboikot engkau. Nah seperti itulah, jangan lagi sebutkan. Kau kalau gereja-gereja jangan bersaksi kepada aku, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa yang jadi? Alami semuanya ancaman itu, mengalami semua aniaya itu. Mereka bukannya mundur, apa mereka berbuat? Mereka pergi kepada teman mereka. Itu gunanya ada KKS, amin. Itu gunanya ada sektor, kalau ada sektor di sini. Itu gunanya sektor. Kita berhimpun di sini, amin. Itu gunanya ada gereja, di mana anak Tuhan bisa bersahati. Haleluya. Kalau mereka pergi dan mereka bersahati, mereka ceritakan apa persoalan mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Jadi bukan mereka kemudian ketakutan. Tidak. Mengapa? Karena siram pertama penuh Roh Kudus. Siram pertama percaya kepada firman Tuhan. Ketika teman mereka mendengar, berseru mereka dan berkata, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya oleh Roh Kudus, dan perantara nama Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, maka rusuh bangsa-bangsa, maka suku-suku bangsa, mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap untuk membesar dan untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Saudaraku, ini ada diterangkan di dalam buku Mazmur, betul? Ya. Dan kemudian Mazmur 2 ya. Kemudian ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam dunia ini Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa, suku-suku bangsa Israel, dalam Yesus, dalam Roh Kudus yang urapi.
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Maka sekarang, ya Tuhan, mereka tidak berkata maka sekarang tolonglah kami Tuhan, jangan lagi ada niatnya. Tidak. Tolonglah kami Tuhan, takut kami Tuhan. Tidak. Apa yang dikatakan mereka sekarang Tuhan, nah, mereka memiliki keberanian Roh Kudus. Amin. Mereka memiliki keberanian iman. Amin. Dan sekarang Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Tuhan lihat, ya, tapi mereka selalu mengucapkan kalau begini seperti lihat Tuhan, ini ada gunung, tercapaklah gunung ini. Itulah kira-kira. Ya, lihat Tuhan, mereka mengancam kami. Lalu bukan dikatanya kemudian Tuhan kesiankan kami, tidak. Berikan kepada hamba-hambamu keberanian memberitakan firman. Lihat Tuhan dari gunung, tercapaklah gunung dalam nama Yesus. Itulah kira-kira. Lihatlah mereka melarang kami untuk memberitakan. Lihat bagaimana mengancam kami, melarang, mengancam. Beri kepada kami keberanian. Haleluya. Mengapa mereka berkata demikian? Karena mereka punya iman. Dari mana datang imannya? Dari firman Tuhan. Matius 28 berkata, aku menyertaimu sampai pada kesudahannya. Surat Allah. Lalu mereka berkata, Tuhan, kau menyertai kami, segala kuasa daripadamu. Sekarang yang penting, beri kepada kami kuasa keberanian itu, ya, supaya kami Tuhan bisa memberitakan firman-Mu. Lalu kemudian mereka minta penyertaan Tuhan, karena Tuhan berjanji Matius 16:20, bahwasanya kalau dia memberitakan firman, tanda ajaib akan menyertai. Jadi yang mereka doakan ini, yang mereka ucapkan ini adalah firman, adalah iman mereka. Dari mana datangnya iman? Dari firman. Dan mereka doakan adalah doa iman. Doa iman itu doa firman. Dan Tuhan berkata, sebagaimana imanmu jadi bagimu. Haleluya. Kalau kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya, kita minta, diberikan Tuhan. Apakah yang jadi di sini? Ketika mereka sedang berdoa, mereka minta keberanian, mereka minta saudaraku untuk supaya terjadi mukjizat. Mereka semua goyang tempat mereka berkumpul, mereka semua penuh Roh Kudus. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani dan sabunnya disertai dengan kuasa. Sudah dapat itu apanya? Urutannya. Ya, kalau tidak cocok urutannya, langsung berdoa, tidak punya iman. Kalau langsung doa itu doa iman, doa ketakutan. Ya. Punyai firman, punyai iman dari firman Tuhan yang kita pegang, tidak pernah timbang. Lalu berseru kepada Tuhan, Tuhan serahkan kuasa. Lalu Tuhan teguhkan semuanya apa yang kita imani itu. Ini bukan hanya dalam hal ini mengenai sebuah pemberitaan Injil, seluruh aspek kehidupan kita. Bahwasanya kita harus punya firman seperti Tuhan Yesus punya firman. Apapun kata iblis, tetap firman. Manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi daripada firman yang keluar dari mulut Tuhan. Haleluya. Langit bumi berubah, firman Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak bisa berdusta, Dia bukan manusia. Apa yang dikatakan pasti dijadikan. Amin, saudara. Seperti yang kita baca, tinggal waktunya. Ya. Daud saudaraku umur 30 baru jadi raja. Ya, dia sudah mengurapi dia pada waktu dia masih muda, belasan tahun. Umur 30 tahun baru jadi raja Israel. Demikian juga saudaraku Yusuf. Yusuf juga sekian masih muda, lalu sekitar umur 30-an lah dia jadi perdana menteri. Ada tenggang waktu. Pohon yang dikutuk itu tidak ada nampak apa-apa. Besoknya baru dia. Entah besoknya, entah seminggu lagi, entah setahun lagi, itu tahu waktunya Tuhan. Tapi yang jelas saudaraku, pada waktu Tuhan, firman Tuhan berkata, sesuatu terjadi. Haleluya. Saya saudara, pada waktu berdoa, kita tahu pasti tidak ada sia-sia doa. Tetapi kita harus betul berpegang terus pada iman. Dan penuh selalu dengan firman dan dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah eksekutor daripada janji Tuhan. Oh saudara, eksekutor yang mengerjakan. Ya, kalau ada orang mau dipeselah, mau disita, eksekutor kan orang yang mengerjakannya itu. Kalau ada satu proyek, eksekutor yang mengerjakan proyek itu. Kalau ada janji Tuhan yang berseru, yang menurunkannya, Roh Kudus yang menurunkannya, yang membawanya. Haleluya. Pembela aku
Tuhan Yesus. Kita berdoa, berseru kepada Tuhan sesuai firman, lalu Tuhan Yesus berkata, kira-kira begitulah. Bapa, anakmu ya menyebutkan janjimu, kau tentu harus memenuhinya. Mari sama-sama kita penuhi. Lalu Tuhan berkata, penuh, Roh Kudus membawanya. Karena Roh Kudus ada di dunia ini, dan Roh Kudus turun, kuasa Tuhan adalah jadi. Bisakah saudara menang semua? Semua bisa tidak terseret oleh arus. Dalam setiap peperangan bersama Yesus kita lebih dari orang menang. Mengerti bahwasanya yang mau menyerang kita itu adalah setan penipu, kehendak daging yang bisa saudaraku kita patahkan saudaraku dengan kuasa Roh Kudus, dan duniawi yang bisa kita patahkan dengan firman Tuhan yang membuat kita dewasa sehingga kita menganggap itu sampah semua dunia ini. Haleluya. Kasih Tuhan saudara. Sehingga apapun yang diseluruhkan dunia ini kepada kita itu semuanya seperti kata Paulus di sampah saja. Kalau kita tidak mengerti, maka kita akan menganggap itu sesuatu yang baik. Tahu saudara Fata Morgana ya, di padang pasir kamu padahal itu semuanya tidak ada sesuatu. Tipu daya setan dulu. Saya percaya GKI Riau bukan hanya Pekanbaru, seluruh Riau, seluruh Indonesia. Ya, kemuliaan Tuhan yang mendukung kita. Haleluya. Kata Tuhan diberkati. Angkatan saudara, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus sudah memberkati kami semuanya. Hamba-hambamu ini Tuhan, oh Tuhan anak-anakmu ini semuanya. Bangun dan bangkit Tuhan, bertumbuh semuanya. Tidak ada lagi anak-anak, semua jadi dewasa. Mereka menang semuanya Tuhan. Tidak ada yang terseret oleh arus dunia. Tidak ada yang kalah dalam peperangan. Mereka menang. Setan iblis kalah dalam nama Yesus. Dan daging sudah dipatahkan, dimatikan oleh Roh Kudus. Dan semua dunia ini tidak ada yang bisa Tuhanku menipu atau menggoda mereka. Mereka adalah orang-orang lebih dari orang menang, orang-orang rohani, anak raja segala raja, yang menganggap semua sampah hal yang menyenangkan kau seumur hidupnya. Berikan mereka Tuhanku semua berbuah lebat di hadapanmu. Apapun yang mereka pegang, berkati semuanya Tuhan. Jadikan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, orang tua memberkati anaknya, hamba-Mu memberkati